Sholli wa Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada sahabat Alpan selaku eh, pelaksana RTL PKD PMII 2021 dengan tema Sekilas Aswaja dan Peta Gerakan dalam Bingkai Ejawantah Manhaj Harokah PMII. Yang saya hormati Ketua Komisariat Unusia Jakarta, sahabat Zainur Rohman, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bergabung di Zoom meeting ini. Untuk mempersingkat waktu karena memang nanti akan ada agenda lagi yang akan dilaksanakan oleh pemantik narasumber Alpan Rizky Ardiansah. Langsung saja kita persilakan untuk memberikan materinya. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Mohon kepada peserta untuk membuka kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Terdengar. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada yang saya hormati Ketua Komisariat Unusia Jakarta, sahabat Zainur Rohman dan jajarannya. Kepada yang saya hormati Ketua Rayon Pembebasan Hasan Hanafi, sahabat Ken Amar beserta jajarannya, dan Ketua Kopri Pembebasan Hasan Hanafi, sahabat Salsabila dan jajarannya. Yang saya hormati juga kepada teman-teman dari Rayon Hamzah dan jajarannya, kemudian ada juga dari teman-teman Rayon Teknik dan jajarannya, kemudian ada beberapa teman-teman angkatan PKD Unusia Jakarta 2001, Joglo Candali Garuda 1 yang saya hormati juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya kulik sebentar terkait beberapa istilahnya ini pembahasan tentang apa yang kita dapatkan ketika kita PKD, terus kemudian dari beberapa materi yang ingin saya sampaikan di sini. Saya ingin membahas sedikit tentang sekilas aswaja peta gerakan dalam bingkai Ejawantah Manhaj Harokah PMII. Baik, bisa digeser slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan membahas tentang bagaimana aswaja itu sendiri dalam ringkai perjalanan sejarahnya. Di wilayah sejarah, proses pembentukan aswaja itu terentang hingga zaman Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu berarti di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan sahabat Umar bin Khattab, kemudian sahabat Utsman bin Affan, dan diakhiri dengan tahu kepemimpinan oleh Ali bin Abi Thalib. Munculnya aswaja itu tidak lepas dari beberapa konflik yang terjadi di ketika masa peralihan antara Khulafaur Rasyidin kemudian menuju dengan dinasti Umayyah. Hal ini terjadi ketika wafatnya sahabat Utsman bin Affan, yang pada saat itu beliau wafat oleh seorang Yahudi yang kemudian menyebabkan beberapa perpecahan yang terjadi di umat Islam pada waktu itu.
beberapa pihak yang sebelumnya ada pada masa jabatan khilafah itu mengharuskan bahwa penyelesaian kasus terkait pembunuhan Utsman bin Affan itu dilakukan secepatnya. Tapi kemudian ada beberapa kelompok yang di situ dimotori oleh Ali bin Abi Thalib itu berpendapat bahwa keberadaan tentang internal Islam pada waktu itu lebih diutamakan ketimbang untuk membahas tentang pembunuhan Utsman bin Affan. Maka kemudian terjadi beberapa perpecahan di situ yang ujungnya itu terjadi dengan beberapa perang. Yang pertama itu ada perang Jamal yang terjadi antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada perang Siffin yang dimotori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan pendukungnya. Bisa digeser slide-nya. Oke. Di sini kita akan membahas, tadi kan sudah dibuka bahwa ketika terjadi perang Siffin itu tadi ada beberapa kelompok yang kemudian memecahkan diri. Yang pertama itu ada kelompok yang di situ pro dengan atau mengikuti dengan garisnya Ali bin Abi Thalib. Mereka kemudian saat ini lebih dikenal dengan golongan Syiah. Kemudian ada golongan Muawiyah, ada yang berpendapat mereka disebut dengan kaum Murji'ah, ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah serangkaian kelompok kecil seperti Jabariyah dan Qadariyah. Kemudian ada satu lagi kelompok yang mereka keluar dari garis Muawiyah bin Abi Sufyan ataupun garis dari Ali bin Abi Thalib, yaitu kelompok Khawarij. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam tahapan-tahapan sejarah perkembangan umat Islam. Ini dilihat dari konteks bagaimana Aswaja itu kemudian berkembang. Yang pertama di awal Islam. Awal Islam itu diawali ketika zaman Nabi Muhammad SAW, ketika memerintah umat Islam di Madinah, kemudian sampai di zaman Utsman bin Affan. Terus kemudian yang kedua ada serangkaian proses, yaitu akhirnya beberapa firqah. Firqah yang dimaksud di sini adalah tadi ketika zamannya Utsman bin Affan terjadi beberapa perpecahan. Di lahirnya firqah itu dimulai ketika wafatnya Utsman bin Affan oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, ya seperti yang kita ketahui, dia adalah tokoh Yahudi yang kemudian menyamar sebagai orang yang masuk agama Islam, yang kemudian juga dia juga tokoh yang mempelopori pengkhianatan yang ada di dalam perang Uhud. Yang ketika itu pasukan Islam juga terpecah berai ketika mendapat hasutan dari pasukan Abdullah bin Sabah. Terus kemudian ada perang Siffin. Perang Siffin itu diakhiri dengan proses arbitrase yang dilakukan oleh kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang di situ Muawiyah bin Abi Sufyan itu diwakili oleh sahabat Amr bin As, yang kemudian isi dari perjanjian Siffin itu adalah meletakkan jabatannya masing-masing. Waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan masih memegang sebuah jabatan gubernur, kalau tidak salah, mohon dikoreksi, dia memegang jabatan sebagai gubernur Damaskus pada waktu itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib selaku pelapor Siffin juga meletakkan jabatannya. Tapi kemudian yang berkembang adalah Muawiyah bin Abi Sufyan mengklaim dirinya sebagai seorang khalifah yang pada waktu itu menjadi awal dari berdirinya kekaisaran atau dinasti Muawiyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan setelah itu Ali bin Abi Thalib selang beberapa lama kemudian Ali bin Abi Thalib itu wafat oleh, kalau nggak salah itu dibunuh oleh seorang tokoh bernama Abdullah bin Muljam. Seorang dia juga dari golongan Khawarij yang kemudian diberi tugas sebagai pembunuh Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga faktor dari munculnya gerakan Aswaja itu munculnya ilmu kalam, dengan munculnya beberapa firqah tadi yang setelah dijelaskan di awal tadi, kemudian menginisiasi beberapa munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam ini di sini adalah penjabaran dari teologis Islam yang waktu itu masih
ibaratnya masih umum dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menyebabkan pepecahan menjadi kalau nggak salah di waktu itu ketika zaman Umayyah, ketika zaman setelah Umar bin Abdul Aziz itu muncul beberapa firqah tambahan seperti kalangan Murji'ah, Mu'tazilah, kemudian ada Qadariyah, Jabariyah. Mungkin teman-teman sudah paham terkait beberapa definisi dari beberapa firqah tadi. Nah, kemudian munculnya firqah-firqah tadi kemudian berkembang di zaman Kekaisaran Abbasiyah. Ya, waktu itu ujungnya ketika zaman Abbasiyah sering berganti dengan berbagai pola pemerintahan, diakhiri dengan ketika zaman Kekaisaran Harun al-Rasyid. Di situ kan dia masih memakai dengan teori Aswaja. Kemudian setelah digantikan oleh anaknya Al-Amin dan Al-Ma'mun, kemudian aliran Mu'tazilah itu dianggap sebagai pemahaman negara, dan setelah itu muncul beberapa gesekan yang lebih lebih mengarah kepada kepentingan politik praktis lagi ketika beberapa aliran-aliran itu bertemu gitu. Maka seiring berkembangnya zaman itu kemudian setelah zaman Al-Ma'mun baru muncullah firqah-firqah yang 7 tadi. Di antaranya ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, kemudian ada Mu'tazilah, ada Syiah. Dan dari beberapa untuk menengahi perpecahan itu, kemudian muncullah seorang ulama yang bernama Al-Asy'ari waktu itu, kemudian dengan Al-Maturidiyah dia menggabungkan beberapa hasil pemikiran beliau waktu itu. Kemudian untuk mengomentari bahwa ketika Mu'tazilah itu gambaran dasarnya adalah golongan yang terlalu mendewakan dengan kebesaran akal manusia, yang sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita berpikir hanya dengan akal, maka semua problem itu belum tentu dapat kita selesaikan. Kemudian ada golongan Murji'ah yang menganggap bahwa ya dosa kecil itu ataupun manusia yang kemudian tidak beribadah itu memiliki anggapan bahwa itu sah-sah saja, yang penting dia tetap Islam. Atau kemudian ada golongan dari Jabariyah juga yang menganggap bahwa kekuasaan manusia itu tidak terbatas. Artinya kita hanya sebagai robot atau wayang gitu yang dijalankan oleh kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga golongan Qadariyah yang mengklaim bahwa dirinya adalah yang memiliki beberapa kekuasaan atas dirinya sendiri gitu. Buka. Gimana? Bisa saya lanjutkan ya? Oke. Kemudian dengan beberapa pertentangan yang terjadi dari golongan-golongan tadi, kemudian dimotori juga dengan munculnya besarnya golongan Khawarij dengan golongan Syiah. Kemudian muncullah aliran yang mentengahi dengan pertikaian aliran tersebut, yaitu aliran Aswadiyah yang dimotori oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidiyah. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan runtuhnya Ottoman. Jadi setelah zaman Khulafaur Rasyidin kemudian digantikan kalangan Umayyah, kemudian ada Abbasiyah, kemudian setelah Abbasiyah ada beberapa dinasti kecil seperti Ayyubiyah dan Idrisiyah dan lain-lain. Kemudian muncullah negara bernama Turki Utsmani yang menjadi pusat peradaban Islam pada waktu itu, yang berletakkan di Konstantinopel, kalau sekarang mungkin di kota Istanbul. Itu bisa dilihat di sana. Terus kemudian gerakan kelima yang terjadi yaitu ketika dinasti Ottoman atau Turki Utsmani itu runtuh, kemudian muncullah beberapa itu disertai dengan peristiwa masuknya kapitalisme dan imperialisme dari dunia barat yang kemudian mencakup beberapa wilayah-wilayah Islam, termasuk wilayah Arab pada waktu itu, termasuk Arab Saudi, kemudian Aljazair dan lain-lainnya. Kemudian muncullah beberapa tokoh-tokoh pembaharu yang dianggap sebagai promotor dari gerakan persatuan Islam. Seperti di sini dapat contohkan seperti gerakan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang dia mengklaim bahwa ada dari koreksi yang dilakukan terkait dengan keadaan kondisi umat Islam pada waktu itu, perlu adanya persatuan dan kesatuan yang didasari oleh satu keyakinan yang sama,
bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Maka kalau misalnya kita sebenarnya kuat gitu, tapi kemudian kita tidak memiliki persatuan dan kesatuan, kita hanya akan kalah dengan kekuatan dari imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Maka dia mendirikan sebuah pemahaman yaitu bernama Pan-Islamisme yang kemudian diamini oleh beberapa negara yang bersatu di bawah komando dari Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian melahirkan sebuah gerakan revolusi yang terjadi di beberapa negara Islam, termasuk yang di Afrika Utara ataupun di Asia. Puncaknya ada beberapa dari gerakan seperti Muhammad Ali Pasha yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Mesir, yang kala itu dia berhasil mengusir kekuasaan dari negara kolonialisme Prancis yang telah menjajah Mesir dari beberapa dekade. Kemudian ada beberapa tokoh lagi, di situ ada Hasan Hanafi yang mempelopori sebuah gerakan Al-Yasar Islam atau aliran Islam kiri, yang konteksnya di situ adalah pemisahan antara kepentingan agama Islam atau politik dengan beberapa dinamika yang terjadi seperti ekonomi dan lain-lainnya. Kemudian ada juga dari Muhammad Abduh, pendiri dari kalangan Wahabiyah, yang pada saat itu juga menjadi promotor dari gerakan Quraisy yang terjadi di Arab Saudi dan Mesir pada waktu itu. Bisa diganti. Oke. Dari beberapa rangkuman tentang sejarah yang sudah saya paparkan tadi, terkait beberapa dinamika yang terjadi sebelum kemudian munculnya Aswaja, ataupun dinamika yang terjadi dari beberapa kepentingan yang terjadi di masa lalu, kemudian muncullah pergolongan yang kemudian tadi dibagi menjadi 7 golongan. Kita masuk ke pembahasan tentang definisi Aswaja itu tadi. Aswaja di sini dapat didefinisikan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, para sahabat dan tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang yang dia hidup di zaman sahabat atau pernah bersama dengan Nabi, kemudian ataupun orang yang kemudian mengikuti beberapa jalan yang ditempuh oleh sahabat-sahabat yang ibaratnya masih menemui zaman Nabi Muhammad SAW. Oke, tadi mungkin sudah jelas ya dari definisi Aswaja sudah saya paparkan bahwa Aswaja itu adalah segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad, sahabat dan tabi'in yang berkumpul dalam satu golongan. Kemudian dalam pemahaman kita, Aswaja itu kan sebagai paham keagamaan atau sebagai sesuatu promotor yang bisa menjadi ruang gerak kita sebagai warga pergerakan begitu, dari nilai-nilai dasar pergerakan yang kita pelajari bahwa di situ ada nilai tauhid, kemudian ada hablum minallah, ada hablum minanas, kemudian ada hablum minal alam. Kemudian dari beberapa dari kriteria yang telah disebutkan tadi muncul dua bisa disebut sebagai umum lagi dibagi menjadi dua, yang saya bisa sebutkan di sini sebagai Aswaja di dalam perannya sebagai ideologi ber-PMI begitu, itu sebagai Aswaja manhaj fikir. Yang kedua Aswaja sebagai manhaj harokah. Sebagai manhaj al-fikir ini bergabung pada prinsip-prinsip tawasud. Di sini saya menuturkan pendapat dari Kiai Haji Abdul Sirot yang pada sekitar dekade 1901 itu menyebutkan bahwa prinsip-prinsip Aswaja itu terbagi menjadi 4. Di sini bisa disebutkan sebagai tawasud, kemudian tawazun, ada ta'adul dan tasamuh. Tawasud itu modern, kita menjadi orang yang tidak kita kan biasa disebut sebagai kalangan yang tradisionalis yang kemudian tidak mau atau
diklaim sebagai orang-orang yang tertinggal gitu. Sebenarnya Aswaja itu tidak seperti itu gitu. Aswaja itu moderat dalam beberapa dalam beberapa penjelasan kasus atau kemudian permasalahan di situ kita mengambil suatu sikap yang dimana ketika hal yang lama itu tidak bisa kita praktekkan, ya kemudian kita mengambil hal baru yang tidak bertentangan dengan hal sebelumnya gitu. Kemudian ada tawazun netral, artinya kita tidak mengklaim bahwa kita adalah golongan kiri dan kita tidak mengklaim bahwa kita adalah golongan kanan. Artinya kita berdiri di tengah-tengah gitu. Kemudian ada ta'adul, itu berkeseimbangan. Tadi mungkin nilai-nilainya sudah ada di tawazun, tapi kemudian kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian ada tasamuh, artinya toleran. Toleran ini bersifat sangat luas, begitu. Artinya kita bisa mentolerir. Kita kan paham bahwa golongan Islam itu tidak satu, artinya golongan Islam itu tidak hanya Aswaja, artinya ada beberapa golongan-golongan yang itu mengklaim sebagai golongan tertentu. Nah, dari sifat toleran di sini kita mengambil peran bahwa kita tidak harus terlalu melulu bahwa kita mengklaim bahwa kita adalah yang paling benar, kita adalah yang paling ibaratnya yang paling sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Nabi Muhammad atau yang sesuai dengan yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat. Tapi kemudian kita juga mengambil beberapa nilai-nilai yang mereka tawarkan gitu, tapi tidak dalam hakikatnya tidak bertentangan dengan kita gitu. Jadi meski dalam sifat toleran itu kita masih menempatkan bahwa kita masih menghargai mereka gitu. Tidak mengklaim bahwa kita yang paling benar kemudian kita bisa mengkafirkan mereka atau kemudian bisa mempersalahkan mereka gitu. Terus Aswaja memberi titik porsi yang seimbang antara rujukan nas Al-Quran dengan penggunaan akal. Berbeda dengan yang kita dapatkan tadi ketika membahas tentang sepintas tentang aliran Mu'tazilah yang di situ mendewakan atau menomorsatukan akal, bahwa mereka mengklaim bahwa akal manusia itu dapat menyelesaikan segala macam problem atau segala macam hukum-hukum yang kemudian tidak ada ataupun ada di situ dapat diselesaikan dengan akal. Tapi kita memahami bahwa posisi antara akal dengan Al-Quran dan hadis itu harus seimbang. Karena kemudian ketika kita memahami Al-Quran dan hadis hanya dengan berdasarkan tekstual begitu ataupun hadis kemudian hanya membaca, kemudian kita juga tidak dapat dibenarkan karena beberapa kontekstual hari ini ada beberapa peristiwa-peristiwa ataupun sesuatu di situ yang rujukan hukumnya itu tidak ada gitu. Maka posisi akal ataupun dalil nakli di sini juga bersifat penting gitu. Kemudian prinsip ini merujuk pada debat-debat awal Masehi antara golongan yang sangat menekankan akal Mu'tazilah dan golongan fatalis atau Jabariyah. Jabariyah itu tadi orang-orang yang menganggap bahwa dia tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri. Dia hanya sebagai orang-orang yang bersifat wayang atau dia yang dijalankan oleh Allah SWT, kemudian tidak dapat ataupun tidak bisa mengubah nasibnya sendiri. Bisa dengan kemudian halo. Iya, lanjut Ketua. Masih bisa ya? Masih, yuk. Oke, dari koreksi sahabat Ubadur Rahman Al-Alawi selaku Divisi Ketua Rayon. Mohon maaf, nanti mungkin ada sesinya di belakang Bang ya. Nanti bisa kita sharing bersama, mungkin dari beberapa hal yang saya sampaikan di sini ada beberapa kesalahan atau tidak sesuai dengan pemahaman yang seharusnya. Mungkin begitu Bang. Izin ya. Saya melanjutkan untuk Aswaja sebagai manhaj harokat. Jadi tadi kan kita batasi bahwa Aswaja
ini kita pandang sebagai manfaat fikir, kemudian ada aswaja sebagai manfaat harokah. Perlu saya perjelas bahwa aswaja sebagai manfaat fikir tadi adalah dalam model wacana pemikiran manfaat fikir itu artinya aswaja bukan dijadikan tujuan dalam beragama, melainkan dijadikan metode dalam berpikir untuk mencapai kebenaran agama tersebut. Berarti dapat disimpulkan bahwa kita sebenarnya tidak menggali ilmu-ilmu baru ataupun hukum-hukum baru, tapi kemudian kita mencoba merasionaliskan dari beberapa pendapat ulama ataupun pendapat dari beberapa ahli begitu yang dulu telah merangkum beberapa ilmu dalam landasan keagamaan seperti fikih, tasawuf, dan akidah dan lain-lain, itu kemudian kita mencoba merasionalisasikan tadi sesuai dengan konteks kita sebagai warga pergerakan. Terus kemudian yang kedua ada aswaja sebagai manfaat harokah. Di sini dijelaskan bahwa agar aswaja selalu menjadi landasan dan pedoman dalam praktik kehidupan sehari-hari, Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa literatur yang ada, bukan hanya sebagai konsep teologi, melainkan juga sebagai konsep berpikir dan bergerak. Jadi ketika tadi sudah dijelaskan bahwa aswaja manhaj fikir itu sebagai suatu ideologi yang terpatri dalam diri kita, yang kemudian kita yakini, kita kita aminkan sebagai suatu modal yang dijadikan dijadikan kita sebagai bahan berpikir, kemudian landasan untuk melakukan suatu gerakan atau suatu tindakan. Di sini kita ada implementasi dari aswaja sebagai manhaj fikir atau aswaja sebagai manhaj harokah, atau sudah dibuktikan sebagai suatu gerakan atau implementasi yang nyata dalam beberapa kegiatan yang kita lakukan. Di situ termasuk sebagai landasan sikap, pola pikiran, dan tindakan sehingga menjadi kesatuan yang integral sebagai wujud dari pembumian aswaja. Nah, di sini dapat dijelaskan, saya mencoba menjelaskan dari beberapa implementasi atau ijawantah dari manhaj harokah sebagai warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menurut beberapa versi. Yang di sini saya ada dari perspektif sosial ekonomi, kemudian ada versi sosial politik dan hukum dan serta HAM, kemudian ada pandangan dari versi sosial budaya, dan yang terakhir ada saya tambahkan pendidikan. Yang pertama dari sosial politik, pembacaan cermat mengenai realitas sosial ekonomi Indonesia terkait dengan APBD dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa manhaj harokah ataupun kemudian ketika kita sudah memahami tentang aswaja dan berbagai perspektif pemikiran dan tindakannya, kita kemudian mencoba untuk mengimplementasikan atau mencoba mengaktualisasikan dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang sosial ekonomi. Kita tahu bahwa kita belajar itu bukan semata-mata kita hanya menyerap kemudian menelan teori secara mentah-mentah, kemudian kita mengklaim bahwa kita adalah orang yang paling benar dan orang yang paling pintar, begitu kira-kira. Tapi kita kemudian paham bahwa realitas dalam lapangan itu berbeda dengan berbagai macam literatur atau teori yang kita pelajari sehari-hari gitu. Ada kalanya teori itu terlalu meninggikan sesuatu ataupun kemudian tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Maka kita tidak boleh kemudian ketika kita membaca sebuah literatur atau kemudian membaca suatu sumber begitu, kita hanya stop di pembacaan itu tadi, tapi kemudian tidak kita cocokkan dengan literatur yang ada. Kita membaca bahwa di berita saat ini Indonesia sudah solidaritas dari ekonomi atau penurunan ekonomi itu sudah ibaratnya sudah membaik, itu naik dari angka berapa ke berapa gitu. Terus kemudian kita cocokkan di lapangan bahwa sebenarnya ada beberapa justru di praktek sosial ekonomi di Indonesia sendiri ada beberapa pertimbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan gitu. Maka implementasi dari manhaj harokah dalam perspektif yang saya catat di sini adalah bagaimana kita bisa mengambil tindakan yang nyata ketika ada beberapa
apa namanya sumber-sumber yang di situ menyebutkan sesuatu informasi yang tidak jelas begitu, kemudian kita mencoba membenarkan dengan perbandingan antara teori dengan prakteknya gitu, agar terjadi kesinambungan di dalamnya terkait sosial ekonomi. Yang kedua ada sosial politik dan hukum serta HAM. Bagaimana persoalan seputar kebijakan terkait politik, hukum dan HAM berada seimbang dan bukan masalah hanya menguntungkan golongan. Ya, ini mungkin dari beberapa sahabat sudah memahami ya. Ini saya mau bicarakan dari arahnya kemana gitu. Dari sosial politik kita tahu bahwa di Indonesia ini sangat kuat terkait dengan bagaimana pemahaman politik tentang idealis. Bahwasanya kita terkotak-kotakan dengan berbagai golongan yang di situ saling menggesek pertandingan yang terjadi yang sering kita lihat adalah bagaimana orang-orang itu terkotak-kotakan dalam beberapa bendera-bendera gitu. Ketika kita hadir di dalam kehidupan mahasiswa gitu, kita kemudian ada di dalam beberapa golongan-golongan, ada yang di bendera inilah, kemudian ada yang mengambil di bendera ini, kemudian ada yang di bendera ini. Kemudian kita menjadi sesuatu, padahal tujuannya sebenarnya kita sama gitu sebagai seorang mahasiswa begitu. Meskipun dalam perspektif kita adalah berbeda bendera ataupun kemudian tidak sesuai dengan maksudnya tidak seragam gitu, ada beberapa perbedaan-perbedaan, itu bukan berarti kita kemudian hanya mendukung dari beberapa yang sama terhadap kita saja, tapi ada hal yang lebih urgent yang harus kita lakukan, yaitu kepentingan kolektif secara keseluruhan gitu. Tidak melulu selalu bahwa ketika kita harus menghadirkan satu wacana begitu, membela suatu seseorang ataupun sesuatu, kemudian kita membela mati-matian tanpa peduli dengan resiko yang terjadi gitu. Terkait sosial politik yang di Indonesia, kita mungkin hanya di kota-kota seperti itu di dalam sebuah bingkai politik identitas, kemudian yang kita dalam ranah keagamaan kita hanya mau membela orang-orang yang di situ sesuai dengan apa yang kita yakini. Dalam bidang nasionalis kita tidak mau tahu dengan orang-orang yang dalam dengan agama. Dalam bidang tradisional ataupun orang-orang yang masih menjaga teguh tentang tradisi begitu, kita tidak mau berhadapan dengan mereka, tapi kemudian kita berjalan sendiri gitu sesuai apa yang kita yakini. Pada akhirnya itu bukan yang menjadikan sesuatu menjadikan kita sebagai orang yang golongan yang besar, tapi kemudian itu mengterdilat kita gitu. Artinya kita diklaim sebagai cuma ikut-ikutan aja gitu. Atau kemudian di dalam hukum dan HAM gitu, dari praktek di Indonesia, mungkin sahabat-sahabat sudah memahami beberapa praktek di Indonesia ini memang hukum di Indonesia itu, meskipun negara Indonesia itu mengklaim sebagai negara hukum, cuman kemudian kita dalam beberapa praktek keseharian mungkin hukum itu hanya dijadikan sebagai simbol, tapi tidak menjadi implementasi yang nyata, yang di situ tidak memberikan keadilan atau kesejahteraannya seperti yang kita mau gitu. Di dalam HAM juga padahal sudah ada hukumnya bahwa semua manusia itu sama, semua manusia itu memiliki kemampuan yang sama, dan semua manusia itu memiliki derajat yang sama. Tapi kemudian ketika beberapa komunikasi atau sesuatu hal yang di situ ada antara tingkatan atas dan bawah, persoalan HAM itu menjadi sesuatu yang kelas gitu atau kasta gitu. Yang kelas bawah ya jatahnya segini, yang kelas atas ya mereka berpesta pora dengan kekuasaan yang mereka miliki gitu. Tapi kemudian tidak memikirkan bagaimana hakikat dari HAM itu dapat dirasakan oleh semua golongan gitu. Tapi hanya dinikmati oleh beberapa golongan. Ketika si kaya itu memiliki suatu kepentingan, maka kepentingan itu dapat dibela dengan mati-matian, dan kepentingan itu harus dilaksanakan sesuai apa yang dia inginkan. Tapi kemudian ketika rakyat atau biasa atau kemudian yang tidak memiliki kekuatan, tidak ada yang mau turun tangan ke situ gitu untuk mengatasi berbagai problem yang menyertai mereka, seperti
apa namanya, ketika seorang yang memiliki kekuasaan memiliki ambisi tentang sesuatu yang di situ berkaitan dengan perampasan HAM dan hak-hak dari beberapa masyarakat itu seolah-olah dibiarkan gitu. Tapi kemudian ketika kita melawan itu kita diklaim sebagai gerakan yang anti negara, kemudian anti hukum, tidak bermoral dan lain-lainnya. Kemudian dari perspektif sosial budaya, analisis terhadap sosial budaya masyarakat baik lokal maupun interlokal. Kita paham bahwa salah satu pilar yang menjadikan kita sampai hari ini di 76 RI masih sebagai negara kesatuan Republik Indonesia adalah kita memiliki satu pilar yang bernama Tutwuri Handayani. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dan di situ ada suatu nilai bahwa kita tidak memandang bahwa manusia itu yang ada di Indonesia itu mau berasal dari suku mana, mau warna kulitnya apa, kemudian agamanya apa, kepentingan politiknya seperti apa, kita tetap satu gitu di dalam sosial budaya itu kita tidak ada perbedaan di situ. Kita sama-sama hadir sebagai warga negara Republik Indonesia. Mungkin seperti itu menurut pemahaman dari saya. Kemudian yang terakhir dari pendidikan. Pola-pola kapitalisasi hingga pelenteraran harus menjadi kesadaran bersama terkait kebijakan pendidikan hari ini. Ya, mungkin ini juga beberapa problem yang bisa kita rasakan saat ini ketika kita hanya hadir kemudian sebagai mahasiswa yang ya bisa dikatakan sebagai manusia-manusia generasi robotik begitu yang kita belajar dari jarak jauh, dari online, kemudian tidak pernah menikmati fasilitas, kemudian tidak pernah bertemu dengan teman sekolah, begitu tidak pernah belajar bagaimana merasakan keindahan di dalam kelas itu bisa di sharing secara offline. Mungkin kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya kita adakan secara offline itu akan menjadi lebih meriah, tapi kemudian ketika online saya hanya sendiri gitu, tapi hanya berbicara kayak gini, mungkin bisa dianggap jelas atau bisa dianggap tidak jelas juga gitu kan. Dalam pendidikan hari ini PMI seharusnya hadir gitu sebagai pemotor yang di situ hadir sebagai wadah mahasiswa. Kita juga harus peduli dengan bagaimana sih pendidikan bangsa hari ini gitu. Di situ ada pola-pola kapitalisasi yang sebenarnya kita sudah mulai membaca bahwa arah pendidikan itu sekarang sudah mulai menjadi suatu perusahaan gitu, bukan lagi sebagai badan yang di situ diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar, di situ sebagai badan yang mempunyai tugas mencerdaskan anak bangsa, tapi kemudian hanya sebagai pembawa kepentingan beberapa kelompok yang di situ ya mencerdaskan golongan-golongan yang mereka tampung aja, tapi kemudian tidak memberikan bagaimana nasib orang-orang yang lain yang kemudian tidak mendapatkan akses ke ranah itu. Di sini ada quotes dari seorang pemateri, Aswaja sebagai manhaj al-fikr dan manhaj al-harokah harus diimplementasikan oleh setiap kader PMI. Kedua metodologi tersebut harus dipelajari dengan serius dan diimplementasikan sebaik-baiknya dalam kehidupan, tidak hanya dalam berorganisasi saja. Jadi intinya, jangan terlalu aktif saja ketika jadi anggota, kemudian jadi kader, tapi kemudian ketika sudah dimisioner kita lupa bahwa kita masih dalam bagian PMI gitu. Kemudian kita tidak menginformasikan bahwa kita PMI, tapi kita sudah melakukan dari dalam bentuk yang lain. Mungkin begitu kira-kira, bisa diganti slide-nya. Tadi kan kita mengambil sudah clear ya terkait sepintas tentang Aswaja, kemudian gerakan Islam sudah saya coba jelaskan beberapa tadi. Kemudian ada Aswaja, kemudian ada pembagian Aswaja sebagai manhaj fikir dan manhaj harokah. Di sini saya ingin sedikit menanyakan kepada sahabat-sahabat, kira-kira nih kita sebagai orang yang mengaku sebagai aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, apa peran kita itu sebagai mahasiswa, apa peran sih? Hahikah kemudian lulus ataupun berubah sekarang? Saya tidak pernah tahu saya masuk sebagai mahasiswa dari angkatan 2020
terus kemudian sekarang 2021 sudah masuk di angkatan semester 3 gitu. Dan apa ya, kita menjalani dengan sangat tinggi. Kalau misalnya dalam kata sahabat saya itu dia bilang hari doang di depan Zoom gitu, kemudian kita jadi anak semester 3 gitu. Besok kita sudah mempunyai adik kelas, kapan kita kuliah gitu ya. Kita kan belum merasakan apa yang namanya sebagai orang yang disebut sebagai akademisi lah gitu, atau orang yang disebut sebagai mahasiswa yang terjadi dari peralihan seorang siswa SMA yang tidak memiliki apa ya, tidak memiliki ruang gerak yang terlalu besar, kemudian kita masuk sebagai orang yang mahasiswa. Kemudian dari PMI, aktivis itu menurut saya berperan lah, bukan berperan. Jadi kalau misalnya dalam ruang lingkup kita terjadi beberapa bentrok kepentingan, terjadi beberapa bentrok yang di situ terkait dengan berbagai perbedaan yang kita jalani. Ingat bahwa PMI itu Indonesia, jadi jangan baper ketika Anda menemukan ada satu golongan, ada golongan Betawi, kemudian dia tidak terlalu besar dari golongan Jawa, kemudian baper karena dia merasa dikucilkan. Tidak seperti itu, Bos, karena PMI itu Indonesia, jadi luas gitu. Jangan hanya mengaca bahwa satu golongan itu hanya diwakili oleh Anda gitu. Kemudian sebagai akademis, aktif bergerakmu jangan lalai mengerjakan tugas. Ya, ini sebagai pengingat diri saya sendiri juga terkait kita sebagai aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Tapi kemudian kita hanya aktif dalam bergerak, kita sibuk dalam mengurus AYON, kemudian ada yang sibuk mengurus komisariat, ada yang sibuk mengurus cabang, ada yang sibuk mungkin sudah pernah PKC tapi tidak lulus gitu. Itu bukan berarti saya menyalahkan ataupun menyalahkan, itu kebebasan Anda gitu. Tapi kemudian hal yang Anda lakukan itu sedikit banyak juga membuat nama aktivis itu jelek gitu loh. Kita nih yang baru aktif, kemudian ikut, kalau misalnya ada orang yang kemudian bukan dari kalangan aktivis begitu mengklaim aktivis itu jangan ikut aktivis, kalau misalnya ikut aktivis tuh lulusnya lama gitu loh. So sibuk dengan kegiatan ini, kegiatan itu, kemudian dia tidak ingat dengan profesi dia sebagai mahasiswa, tidak mengerjakan tugas dengan alasan ini, tidak lebih tepat waktu dengan alasan ini, tidak sempat mengulang dan lain-lainnya. Itu alasan klasik gitu loh. Itu dilakukan di zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu, kalau misalnya kita terjun ke masyarakat yang sekarang serba kompetisi atau serba persaingan, orang-orang yang seperti itu mungkin juga tidak masuk gitu loh. Jadi mungkin itu sebagai bagian dari pengingat saya juga yang saat ini baru aktif gitu, sebagai bagian dari pelecut semangat saya untuk tidak lalai dengan, meskipun sebagai aktivis kita tidak melalaikan dengan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan pesan terakhir ini, mohon maaf ketika mungkin ada yang tersinggung juga ya, kalau masih mau aktif di PMI ketika sudah menjadi dimisioner, sokong kami dan nasihati, jangan kebanyakan intervensi. Dilanjut slide-nya. Mungkin dari sini kayaknya udah lama ya, udah setengah jam saya ngomong sendiri. Mungkin ada sanggahan atau tanggapan dari teman-teman yang ada di Zoom ini sebelum saya melanjutkan ke slide selanjutnya gitu. Halo. Oke, kepada para sahabat-sahabati, mungkin ada sanggahan dari beberapa paparan yang dijelaskan oleh sahabat Alvan Rizky, mulai dari arti Aswaja, sejarah Aswaja, monggo silakan didiskusikan dulu kalau misalkan ada yang masih mengganjal, karena memang sangat menarik sekali ya jika dibahas, yang mana bisa kita pahami dari penjelasan sahabat Alvan tadi bahwasanya Aswaja terlahir dari pergulatan intens antara doktrinasi dengan sejarah, gitu kan sahabat Alvan? Ya, mungkin sepintasnya bisa seperti itu juga sahabat.
Monggo untuk beberapa sahabat yang mungkin ingin menanggapi, saya tidak membatasi forum ini sebagai pengajian yang saya berbicara sendiri, kemudian tidak ada yang menanggapi. Baik di kolom Zoom, ya di kolom chat ada yang menanggapi terkait dalam segi historis dari sahabat Suwitno. Dalam segi historis, istilah aswaja belum ada di zaman Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, di situ banyak pemikiran, pertentangan, dan perdebatan yang akhirnya memunculkan berbagai kelompok. Ada Khawarij, Syiah, Murji'ah, dan lain-lain. Artinya dinamika dan pola politik sudah terbentuk termasuk pada zaman Khalifah Utsman bin Affan sekitar 644-656 Masehi. Bagus sekali. Sampai tahun ini dicantumkan. Keren. Adanya sebuah intervensi dari kerabat Utsman bahwa menyinggung ke nepotisme juga. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, jadi kalau misalnya saya singkat, ini pada waktu kekhalifahan ketiga, tepatnya di zaman Utsman bin Affan, ada anggapan bahwa Utsman bin Affan itu menerapkan sistem pemerintahan yang KKN, adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme begitu. Kira-kira seperti itu ya, Mas Suwitno atau sahabat Suwitno? Siap. Seperti itu ya pertanyaannya ya. Ada anggapan bahwa Ya, karena waktu dinasti kolaborasi ini dipegang oleh Utsman bin Affan, ada beberapa golongan Islam yang menganggap bahwa di zamannya Utsman bin Affan ada terjadi praktek KKN begitu ya. Terus tanggapan saya gitu ya. ya, Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau misalnya saya mengingat kembali pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang saya dapatkan ketika saya aliyah dulu, di situ ada penjelasan bahwa di zamannya kekhalifahan Utsman bin Affan itu, dia itu seolah-olah mengangkat beberapa dari keluarga dia sebagai seorang gubernur dan sebagai pejabat. Dan Utsman bin Affan itu termasuk sahabat yang memerintah provinsi itu paling lama. Kalau nggak salah itu sekitar 12 tahun. Itu paling lama dibandingkan dengan sahabat provinsi yang lain. Jadi beberapa golongan yang tidak puas dengan hasil kepemimpinan Utsman bin Affan, yang kita tahu Utsman bin Affan itu sebenarnya bagus dalam pola pemimpinannya, tapi kemudian dia dianggap sebagai orang yang terlalu sabar ataupun terlalu membiarkan gitu dengan kesalahan kecil. Dia membiasakan diri sebagai kalau istilahnya tuh husnuzon gitu. Begitu ya kalau kira-kira kita kembali merefleksikan sejarah kolaborasi di situ. Nah, termasuk kalau misalnya kita ambil contoh tadi, Muawiyah bin Abi Sofyan itu dia termasuk salah satu dari keluarga Utsman bin Affan. Dia memegang jabatan sebagai gubernur Damaskus, ada juga gubernur Madinah dan beberapa seperti Kufa dan Basra itu juga dari keluarga dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dan secara tidak langsung mereka juga bagian dari keluarga Utsman bin Affan. Dan ketika akhir periode dari kepemimpinan Utsman bin Affan, maka dia diklaim sebagai orang yang mempraktikkan KKN karena di situ masyarakat itu menerka bahwa di situ ada keluarganya dijadikan menteri, keluarganya dijadikan badan pemerintahan, dan itu sebenarnya upaya dari beberapa kelompok yang tidak puas saja. Mungkin seperti itu, Mas. Siap, suwun. Makasih. Dan dalam hal ini sebenarnya kita tidak perlu heran gitu, karena ya namanya orang yang beragam di Madinah waktu itu kan ada berbagai macam golongan ya begitu. Ada orang yang beragama Islam, kemudian ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Yahudi, dan mereka itu hidup di bagian pemerintahan agama Islam gitu. Jadi wajar saja kemudian di situ ada berbagai macam kepentingan yang terjadi. Maka anggapan kalau misalnya di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan adanya klaim bahwa dia melakukan KKN itu wajar karena memang berbagai golongan, ada yang puas, ada yang tidak puas, kemudian ada yang mempertanyakan. Mungkin seperti itu jawaban yang bisa saya sampaikan, sahabat Suwitno. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Ada lagi dari sahabat Gusti Yosa dari Komisariat UI begitu. Ya. Selamat malam, sahabat Gusti Yosa. Silahkan menyampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, titik pertanyaan saya itu tadi mengenai aswaja manhaj harokahnya ya. Karena terdapat 4 poin utama di mana ada tentang sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Namun belum ada saya melihat mengenai kajian khusus mengenai manhaj harokah di PMI itu tentang lingkungan. Karena seperti yang kita tahu bahwa Islam itu kan cinta akan kebersihan. Bahkan dalam budaya pesantren itu jamak bab kebersihan atau toharoh ini diajarkan untuk kebersihan dalam bilang lingkungan maupun pribadi itu pertama diketahui oleh para santri pada saat di kajian fikih. Bahkan di kitab Jami al-Shogir karya Imam al-Suyuti itu ada hadis riwayat Tirmizi itu yang meriwayatkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan jagalah kamu menyerupai orang Yahudi. Nah, pertanyaan poin utama saya di sini, mengapa belum ada kajian komprehensif mengenai kebersihan atau menjaga lingkungan, baik itu lingkungan pribadi maupun lingkungan sekitarnya itu dalam hal ber-PMI begitu. Karena saya melihat PMI itu hanya masih berfokus pada bidang politik saja. Mungkin itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat berat ya. Terima kasih pertanyaannya sahabat Gusti Yosa dari dari UI terkait kenapa pengkajian dari aswaja sebagaimana syarokah di situ tidak menyebutkan lingkungan sebagai bahan kajiannya. Begitu ya sahabat Gusti Yosa kira-kira. Halo? Kalau menurut saya yang bisa saya jawab dari pertanyaan sahabat Yusyosa, di dalam ber-PMI itu kita kan tidak hanya memegang aswaja itu sebagai ideologi, tapi kita mempunyai nilai lain yang kita juluki yaitu yang bernama nilai dasar pergerakan. Yang di situ berisi sublimasi antara nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hanya golongan agama dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kita hanya seorang golongan yang nasionalis. Tapi kita dapat berdampingan dengan mesra di antara keduanya gitu. Jadi menurut saya di poin ketiga itu kan dari kemudian ada hablum minallah, ada hablum minanas, kemudian ada hablum minal alam. Di situ sudah jelas bahwa PMI itu mencintai alam. Kalau misalnya alam itu kan definisinya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala ya, begitu ya sahabat Gusti. Nah, kita perkecil lagi di ranah lingkungan. Mungkin ini sebagai bagian dari koreksi juga ya dari kita sebagai warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang di situ memiliki nilai dasar pergerakan, tapi beberapa dari kita kemudian seolah-olah tidak peduli dengan berbagai isu yang menyangkut tentang lingkungan seperti penebangan hutan, kemudian ada penyerobotan lahan, ada oknum-oknum yang kemudian mengotori kebersihan dari kota. Kemudian kita tidak sampai ke ranah situ, tapi hanya disibukkan dengan berbagai kepentingan soal politik lah, soal problem terbaru dari hukum lah, kemudian ada isu terbaru dari DPR lah, besok setelah saya demis bisa jadi status atau enggak lah, dan hal-hal seperti itu tuh hanya sebenarnya kajian beberapa dari kajian kita bukan sebagai hal yang utama gitu. Ya mungkin ini bisa sebagai masukan yang penting bagi kita sebagai warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia terkait tidak adanya lingkungan begitu. Mungkin itu juga tidak ada dari kesadaran kolektif dari kita sendiri gitu. Setahu saya memang begitu. Karena dari kita memang untuk ranah lingkungan itu masih sangat minim. Memang ada beberapa teman-teman yang di situ peduli dengan lingkungan. Seperti kalau misalnya kita ingat di internal UNUSIA sendiri,
di pembukaan sambutan dari salah satu sambutan dari sahabat Zainur Rahman, di situ dia menekankan bahwa kita harus berubah gitu dalam melihat lingkungan gitu. Paling nggak kita berusaha sebaik-baiknya untuk di lingkungan kampus kita sendiri, atau lebih kecil lagi tempat yang biasa kita buat nongkrong gitu. Kita peduli dengan kebersihan yang ada di dalamnya gitu. Ketika kita habis menggunakan suatu tempat, di situ kita ngopi, di situ kita ngerokok, di situ kita makan, begitu. Sampah-sampah yang kita hasilkan dari kegiatan tersebut ya harus kita sadari gitu adalah tugas kita untuk membersihkannya gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan dari sahabat Gusti Yosa. Mungkin mohon maaf ya kalau sebelumnya jawaban dari saya kurang dapat melengkapi dari keresahan yang dihadapi oleh sahabat Gusti Yosa, karena kalau misalnya berkaitan dengan agama tuh saya bukan pakarnya, mohon maaf gitu. Jadi mungkin nanti ada beberapa sahabat-sahabat yang lebih paham gitu, lebih memiliki data yang komprehensif terkait dengan pemahaman aswaja sebagai manhaj harokat dalam menanggapi sebuah isu lingkungan. Terima kasih. Mungkin itu sahabat Gus Yusa. Oke, terima kasih sahabat Alvan atas. Sama-sama sahabat. Silakan untuk sahabat, ada yang tanya lagi di kolom chat itu, ada dari sahabat Jaki. Silakan. On cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Untuk sahabat Alvan, saya izin bertanya ya. Ya. Tadi dulu. Sebelum saya mendengarkan pertanyaan dari sahabat, saya boleh izin nggak? Izin kemana? Saya mau izin mengambil minum karena saya haus. Mohon maaf ya. Ya, silakan. Izin ambil. Ngopi jangan lupa. Dipersilakan sahabat. Oke. Baik. Gimana, sudah siap? Sahabatku. Siap. Nah, ini kan tadi berkaitan tentang keaswajan juga gitu. Saya izin bertanya, bagaimana kita sebagai kader atau anggota PMI menerapkan dari teks ke konteks untuk mengimplementasikan ketawasutan atau toleran. Itu aja sih menurut saya. Dipersilakan untuk sahabat Gusti untuk live. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Jadi inti dari pertanyaan sahabat Jaki, bagaimana cara mengimplementasikan dari manhaj tikar gitu ya, kemudian diimplementasikan sebagai manhaj atau berupa sebuah gerakan gitu ya, atau pemahaman saya apakah benar dengan pertanyaan sahabat? Ya, kurang lebih begitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
Eh, nah, kita cari contoh yang biasa kita lakukan sehari-hari. Oke, kita ambil contoh dalam bergaul ya, atau bercengkerama lah. Boleh ya, saya mau kasih contoh seperti itu ya. Boleh. Oke. Dalam dunia obrolan itu kan ya namanya teman akrab itu kan kita biasa eh, sesuai dengan gaya atau karakter kita gitu. Ketika kita sudah bergrup saling bertatap muka, kemudian ngobrol, sharing ataupun membahas tentang sesuatu, kita kadang lupa bahwa ketika kita menjadi warga pergerakan gitu, kita memiliki beberapa nilai-nilai yang di situ sebenarnya ketika kita praktikkan di dunia nyata tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Contohnya begini, di dalam NDP itu kan kita meyakini bahwa salah satu nilai dasar itu hablum minallah ya kan. Berarti artinya ketika kita ibaratnya melaksanakan sesuatu yang di situ tidak sesuai dengan apa ketentuan yang disukai oleh Allah, berarti kita kan secara tidak langsung tidak melaksanakan perintah dari nilai dasar pergerakan itu tadi, begitu ya kira-kira. Jadi untuk implementasi secara nyatanya bahwa kita yakin ketika NDP itu bagian dari nilai dasar yang harus kita perjuangkan, manhajul pikirnya kita sudah tertangkap dan terpatri sebagai ideologi yang kuat di dalam pikiran kita, ya implementasi nyatanya bahwa ketika kita bergaul sehari-hari pun nilai-nilai itu tidak sebagai tidak hanya sebagai suatu pemahaman, tapi ketika kita mempraktekkan itu ya tetap tetap hal-hal seperti itu harus tetap kita praktekkan ya. Kita tetap berbicara dengan santun, tetap menghargai lawan bicara kita, tidak merendahkan dia ataupun tidak menonjolkan keunggulan kita gitu dibanding dia. Mungkin seperti itu kira-kira sederhananya untuk mempraktekkan manhajul fikir ke manhajul harokah. Mantap, keren ya. Emang sahabatku ini keren. Terima kasih edukasinya. Ya, mantap. Oke, karena kita ada beberapa slide lagi, mungkin saya lanjutkan terkait pembahasannya ya, sahabat-sahabat. Tetap bertahan ya. Mungkin kalau obrolan saya tidak mengasihkan ya, tetap ditahan-tahan aja gitu. Anggap aja saya mengasihkan. Terima kasih atas kebetahan teman-teman mendengarkan ocehan saya dari tadi. Saya beralih ke jawaban manhajul harokah sebagai diri kita sebagai mahasiswa gitu. Mahasiswa dan fungsinya di dalam Tridharma perguruan tinggi itu sudah dijelaskan bahwa mahasiswa itu dalam kegiatan itu memiliki tiga nilai, yaitu pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian ada penelitian. Nah, dari nilai Tridharma perguruan tinggi yang kita junjung tinggi tersebut, kita memiliki tugas lain di dalam suatu bentuk masyarakat, itu yang pertama sebagai agen of change, agen perubahan gitu. Apa yang kita bisa lakukan sebagai informasi kita sebagai mahasiswa sebagai agen of change? Kita sadar dengan berbagai kajian yang kita lakukan terkait aswaja tadi sebagai harokah terkait dengan berbagai macam versi yang saya sebutkan tadi, kita harus tahu gitu. Kita tidak harus ketika kita mempelajari satu sumber ya sudah menjadi pola hari kemarin itu ketika tidak sesuai dengan hari ini harus kita rubah gitu. Ketika masyarakat hari kemarin yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalisme mereka yang kemudian tidak mau menganggap bahwa nilai modernitas itu sebagai bagian dari kehidupan kita, ya kita harus rubah ke itu selama perubahan modernitas itu tidak membuat tatanan masyarakat kita berubah menjadi sesuatu yang hancur gitu. Tapi kita harus membawa ke ranah bahwa perubahan itu tidak menghancurkan, tapi hanya menambahkan sesuatu yang kemarin itu tidak ada, hari ini kita adakan sebagai bagian perbaikan. Kemudian ada guardian of law. Mohon maaf, bahasa Inggris saya tidak terlalu lancar. Atau penjaga nilai. Jadi sebagai agen perubahan kita juga diamanahkan sebagai orang yang menjaga nilai, termasuk nilai kebangsaan, kemudian ada nilai nilai itu kan kalau misalnya dalam bidang sosial itu kan didefinisikan sebagai sesuatu yang kita cari, kemudian kita junjung tinggi, kemudian kita sangat menghargai
sesuatu itu. Nah, itu bisa disebut sebagai nilai. Nah, nilai-nilai yang kita coba perjuangkan itu adalah nilai-nilai yang masih sesuai dengan konteks hari ini. Kemudian ada beberapa kelompok yang di situ ingin merubahnya ke ranah yang mungkin dari kajian kita atau pemahaman kita tidak sesuai dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita pelajari serta yang kita yakini, begitu kita harus menentangnya gitu. Ketika golongan si A ingin menjadikan suatu daerah di Indonesia menjadi daerah si A, maka kita sebagai bagian dari penyebar pembumian nilai-nilai aswaja itu, kita harus hadir di situ untuk mempertahankan bagaimana nilai-nilai si A itu tidak boleh ada dan nilai-nilai aswaja itu harus tetap dipertahankan. Jadi seperti itu kira-kira. Terus kemudian moral force, penggugat moral. Meskipun dalam beberapa kajian kita justru masyarakat itu mengklaim bahwa beberapa mahasiswa itu justru tidak memiliki tata krama yang baik begitu. Tapi kemudian sebagai warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia begitu yang sadar bahwa kehadiran semua manusia itu sama, kehadiran manusia itu setara, maka kita juga harus menjadi bagian dari orang yang di situ mempertahankan moral yang baik, yang kemudian ketika ada beberapa orang yang di situ mempunyai kepentingan membuat nilai-nilai tersebut obrak-abrik atau dihancurkan, kita harus menentang itu gitu. Kemudian yang selanjutnya ada social control. Social control ini meliputi berbagai macam hal yang terjadi dan terasosiasikan di negara kita, termasuk dalam konteks berbagai konteks politik, kemudian hukum dan HAM dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh ibaratnya berdiam diri, kemudian ketika ada suatu nilai atau sesuatu yang di situ tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari, yang kita yakini, ya kita harus menentangnya gitu. Kita tidak boleh harus diam gitu. Karena mahasiswa itu berperan. Mahasiswa hari ini, saya nggak mau menyebutkan bahwa mahasiswa hari ini harus bla 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 melakukan pergerakan, harus melakukan perjuangan, harus melakukan ini sebagai bagian dari perubahan zaman, sebagai bagian dari perubahan Indonesia. Orang kita aja, saya sendiri nih menjelaskan tentang mahasiswa, saya sendiri masih menanyakan, saya ini sudah jadi mahasiswa atau belum sih gitu. Kita yang secara administratif diakui sebagai mahasiswa, secara secara beberapa kelompok itu sudah diakui mahasiswa, tapi kita belum pernah menjalani rutinitas sebagai mahasiswa pada umumnya gitu. Ya, mahasiswa hari ini yang mungkin masih bersama dengan golongan saya atau masih di semester bawah begini ya, jadi Zoomer yang kena tugas gitu. Setiap beberapa sesi pertemuan kuliah di situ ada penjelasan teori, kemudian ada beberapa teori lagi, kemudian ada beberapa tugas yang kemudian kita harus kerjakan. Jadi di situ saya membaca bahwa kita sebenarnya harus menyadari bagaimana kita belajar sebagai mahasiswa gitu. Karena yang saya pahami, saya sendiri tuh masih menanyakan gitu, legalitas saya sebagai mahasiswa tuh gimana gitu. Karena kita belum pernah menjalani kehidupan sebagai mahasiswa pada umumnya gitu. Masih terpaut dengan nilai-nilai yang dijalankan oleh mahasiswa sebelumnya, mahasiswa yang mungkin dalam tanda kutip mereka yang sudah pernah menjalani perkuliahan offline, mereka sudah pernah menjalani beberapa peristiwa-peristiwa yang mereka jalani sebagai mahasiswa begitu. Dan kita belum gitu. Jadi kita masih menjadi orang-orang yang di situ masih memakai nilai-nilai yang mereka tawarkan gitu. Selebihnya kita bahas bareng, sebutkan saja mahasiswa versi ini. Jadi saya mungkin ada ingin melemparkan kepada sahabat-sahabat itu. Mungkin kalau misalnya pemikiran saya salah atau kemudian beberapa dari yang saya sampaikan itu tidak berkenan di hati sahabat-sahabat, mungkin bisa disampaikan bagaimana sih mahasiswa menurut teman-teman gitu. Kalau misalnya paham saya adalah mahasiswa itu kan sebagai kalau misalnya secara definisi kan mahasiswa itu ya sekumpulan orang, baik pemuda atau pemudi yang di situ belajar di sebuah perguruan tinggi atau universitas. Itu sudah bisa disebut mahasiswa.
Nah, problem selanjutnya adalah ketika kita mengimplementasikan antara mahasiswa dengan fungsinya mahasiswa yang telah disebutkan tadi, korelasinya itu ya yang bisa saya sebutkan itu tadi. Mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini, silakan yang ingin menambahkan dari pemahaman teman-teman terkait apa sih definisi mahasiswa gitu. Saya persilahkan moderator. Moderator, sahabat Walid. Ini mumpung moderatornya nggak ada nih ya, kita guyon aja ya, gimana, sahabat? Jangan dulu. Saya belum menutup forum soalnya. Jadi saya mempersilahkan mungkin dari beberapa teman-teman yang hadir pada kesempatan Zoom ini ingin menambahkan, bertanya, ataupun ingin mengkritik dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi, yang saya paparkan tadi tidak sesuai dengan pemahaman yang teman-teman hari ini pahami, mungkin bisa disampaikan di forum ini. Saya persilahkan kepada peserta. Izin sahabat, saya mau bertanya. Saya persilahkan. Oke, baik. Nah, pertanyaannya begini, seputar aswaja ya. Dulu kan Nabi pernah bersabda bahwasanya akan ada umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan satu golongan itu yang akan masuk surga, ya kan? Terus gini lagi, berarti 72 golongan itu 72 golongan Islam itu apakah tidak akan masuk surga? Sedangkan ada suatu hadis yang menyatakan bahwasanya walaupun kita sekali dalam seumur hidup kita sekali mengucapkan syahadat itu akan masuk surga walaupun mungkin yang terakhir atau dengan merangkak dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana nasib 72 golongan tadi yang mereka Islam dan bersyahadat, apakah memang benar-benar tidak masuk surga atau gimana? Mungkin itu saja sahabat. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham tentang konteks keagamaan itu mau menjawab. Saya persilakan dulu. Ada siapa nih? Ada Mbak Nur Anissa mungkin, Nur Aisyah. Baik, saya mencoba menjelaskan dari yang saya pahami saja ya. Saya sebenarnya agak sedikit ragu gitu atau sedikit takut juga untuk membahas ini karena saya sendiri bukan orang yang begitu dalam mempelajari konteks keagamaan. Maka saya memberi judul tadi kan sepintas aswaja dari perspektif tentang bagaimana ideologi tersebut bisa hadir dan kemudian bagaimana sejarah perkembangannya. Dan saya tidak menyebut aswaja dalilnya begini atau kemudian ada anggapan dari sebuah dalil yang menyebutkan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan yang satu golongan itu masuk surga begitu. Nah, di sini saya dapat mencoba menjelaskan saja ya seperti yang saya pahami. Mohon dimaafkan kemudian ketika jawaban saya tidak sesuai dengan keinginan sahabat. Oke. Begini. Kalau dalam konteks yang saya pahami adalah
aswaja itu kan yang disebut dalam satu dalil di situ menyebutkan bahwa aswaja adalah salah satu satu-satunya golongan yang masuk Islam gitu. Kalau misalnya secara realistisnya ketika aswaja memiliki dalil seperti itu, nih secara ini pemikiran biar aja. Kenapa orang-orang Syiah sampai hari ini masih mempertahankan keyakinan dia? Kenapa kemudian orang-orang Khawarij sampai hari ini juga masih mempertahankan keyakinan dia kalau misalnya dia tahu kemudian ada hadis seperti itu. Nah, setahu saya hadis itu bukan hadis hadis sahih, tapi dia kelasnya masih di bawah hadis hasan kalau nggak salah ya, di bawah hadis hasan sebutannya masih tengah-tengah gitu. Dan itu untuk redaksi kemudian beberapa pemahaman hadis itu masih beberapa ulama juga memperdebatkan terkait kesahihan hadis tersebut atau bisa tidaknya hadis itu sebagai rujukan gitu. Nah, yang menurut pemahaman saya aswaja itu kan berusaha menghadirkan dari benturan-benturan ideologi tadi, dan kita itu berusaha untuk berjalan di tengah atau menyeimbangkan antara kemudian ada radikal kiri, ada radikal kanan, kita tuh coba berada di tengah-tengahnya gitu. Atau kemudian ketika ada golongan Jabariyah yang memiliki kepemahaman bahwa dia tidak memiliki kekuasaan, dan kekuasaan itu yang terbesar absolut adalah Tuhan. Kemudian ada golongan Qadariyah yang menganggap bahwa dirinya memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan arah kehidupannya. Kemudian ada golongan Syiah yang mendewakan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada golongan Khawarij yang keluar dari golongan Ali begitu. Nah, kita tuh hadir sebagai penyeimbang itu tadi dari pemikiran Mu'tazilah juga termasuk di situ kita sebagai penyeimbang gitu. Nah, kemudian ketika ada pemahaman bahwa kita adalah salah satu golongan yang benar gitu, itu kan hanya menurut saya itu hanya beberapa klaim juga dari beberapa dari beberapa golongan imam yang kuat itu. Karena saya juga belum tahu belum begitu memahami juga dari perdebatan yang dilakukan oleh mereka terkait keabsahan dari hadis tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan di sini gitu. Kurang lebihnya mohon maaf mungkin kalau jawaban saya tidak sesuai dengan keinginan dari sahabat Fajri. Baik, cukup sahabat. Mantap sekali. Ya, mohon maaf ya kalau mungkin dalilnya kurang atau ada literatur yang tidak saya sebutkan gitu. Mungkin ya kepahaman saya cuma sebatas itu gitu. Saya tidak terlalu berani untuk terlalu menjelaskan konteks agama itu terlalu jauh. Karena mungkin saya bidangnya bukan di situ gitu. Mungkin seperti itu. Ada sanggahan dari teman-teman atau mungkin ada sebuah penambahan gitu dari beberapa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan. Saya persilakan untuk sahabat-sahabat. Mungkin dari sahabat Ketua Komisariat Komisi Jakarta mungkin ada tambahan tuh. Sedikit instruksi. Sahabat-sahabat yang lain, sahabat dari Rayan Pembebasan, sahabat Selamat, sahabat Inayah, ada Bang Jul Hanafi, mungkin ada tambahan atau sesuatu yang ingin dibahas oleh teman-teman, saya persilakan untuk membukanya di sini. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah tidak ada? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada, saya kembalikan forum ini kepada moderator. Halo moderator, sahabat Abdul.
Baik, karena mungkin sahabat Abdul Walid terjadi suatu kekosongan sinyal atau gangguan sinyal, saya menutup forum ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin dari beberapa penjelasan saya, mungkin dari pemaparan materi yang saya berikan tidak sesuai, ataupun kemudian ada sesuatu kata-kata yang tidak pantas di situ saya sampaikan, dan ada beberapa kata-kata juga yang menyakiti hati sahabat-sahabat semua. Saya atas nama diri saya sendiri memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.